Waktu itu tanggal 9 Januari 2017 saya penerbangan dari Makassar ke Bali. Saya menuju 34D. Pas saya duduk, gak lama saya duduk, ada pramugari menghadiri saya dan bilang, "Mbak, maaf, bisa pindah ke depan." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Ada pilot kami yang kenal sama Mbak, katanya dia temannya Mbak, dan dia minta Mbak pindah ke depan." Gitu. Terus saya bilang, "Siapa ya?" "Ada Mbak, pilot kami, kapten kami." Terus saya pindah ke depan, ke kursi depan. Pesawat mulai boarding. Saat boarding, setelah pesawat on flight, tiba-tiba pramugaranya panggil saya, "Aulia, sini deh," dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Kenapa ya? Ada apa? Kamu mau minum apa? Mau teh atau kopi?" Saya bilang mau teh. Terus dia bilang, "Kamu ngerokok nggak?" "Ya, saya ngerokok." "Kenapa?" Terus dia bilang, "Rokok aja di dalam aja, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil ngerokok di dalam sambil minum teh." Saya bilang, "Emang boleh ngerokok di dalam?" "Boleh lah, kokpit itu tempat paling aman, paling nyaman yang ada di pesawat, jadi santai aja, nggak apa-apa." Gitu. Terus dia ketok pintu kokpit, dia ketok cap, dia bilang gitu. Pintu kokpit terbuka, saya masuk pelan-pelan karena dia kan bilang ada yang kenal sama saya, jadi saya lirik-lirik. Pas masuk, dia ngomong ke kaptennya, "Ini Cap, ini loh dia bilang gitu." Sambil dia sebutin nama. Abis itu pilot sama kopilot mengajak saya kenalan. Kita kenalan. Saya suruh duduk di kursi belakang ya, kopilot dan pilot yang dilipat dari tembok. Terus pramugaranya keluar. Gak lama pramugara masuk lagi, terus menawarkan saya untuk merokok. "Ini rokok, ayolah kita ngerokok, santai aja, jangan tegang, ini tempat paling aman, paling nyaman kok, jadi udah santai aja." Mereka ngerokok, pilot co-pilot kita semua ngerokok di dalam itu. Tapi pas saya masuk itu kokpit emang udah ada rokok. Pilotnya memang sedang merokok gitu, karena di asbaknya pun ada 3 batang rokok. Sudah ada 3 batang rokok pas saya masuk. Terus pas saya masuk, saya ditawarin rokok. Pilot keluarin rokok dari sakunya, dan di situ pilot udah merokok duluan. Terus Adi masuk, Adi merokok. Terus dia mainin kacamata saya, dan saya sempat nengok ke Raja dan saya bilang, "Kamu nggak pantas sekali pakai kacamata saya," saya bilang gitu. Karena namanya kita bareng jutaan sama orang, pas kita nengok gitu. Di situ saya lihat dia memang sedang merokok. Terus nggak lama co-pilotnya juga ikut merokok, tapi dengan rokok yang dikeluarkan sendiri dari sakunya. Jadi pilot sama co-pilot punya rokok masing-masing dan punya korek masing-masing. Terus Adi bilang, pindahin aja asbaknya ke samping kita, biar pilot sama co-pilot pakai asbak yang di depan gitu. Asbak saya pindahin, terus dia ngobrol-ngobrol, ngoceng-ngoceng gitu. Pilot sama co-pilot cuma kayak audiens yang tawa yang nanggepin dia ngomong. Terus oh ya, sebelum dia keluar pertama kali, dia ada bicara, "Kamu mau minum apa?" Saya jawab, "Kan tadi udah bilang saya mau teh." Gitu. Pas dia masuk, dia tawarin lagi, "Kamu mau minum apa?" Terus saya bilang, "Kan tadi udah tawarin teh." Terus dia bilang, "Di sini tuh ada Jim Beam, dia minum alkohol dan minuman keras." Dan saya langsung melekat dengan yakin, ini lo pesawat bukan bar. Kok ada minuman seperti itu? Apa sih yang nggak ada di pesawat? Emangnya boleh ya kayak gitu? Apa sih yang nggak boleh? Merokok aja boleh, dia bilang gitu. Tapi ya keep silent, nah kita aja yang tahu soal ini, dia bilang. Terus saya bilang, "Kalian yakin merokok di sini? Ini alarm nggak bakal bunyi, nggak bakal ada alarm apapun yang nyala. Kalau sampai nyala, gue nggak ikut ya. Dan kalian minum kayak gitu sampai kalian masuk YouTube kayak yang kemarin pilot Citylink, sumpah gue orang pertama yang ketawa ya." Terus dia jawab, "Enggak lah, kita tuh udah profesional terbang, kita tuh udah lama, udah 34 tahun terbang. Kalau yang Citylink itu tuh pilot amatir pertama sore gitu." Terus kita ngobrol-ngobrol lagi, terus kita bahas. Terus aku bilang, "Kalian ngerokok, ini nggak bakal bunyi alarm. Emang di sini ada exhaust ya?" Terus dia bilang, "Nggak ada lah, mana ada exhaust," dia bilang. Terus aku ditawarin cookies. Terus dia ada ngomong, "Kalian kemana?" Dia bilang, ada dinner sama temen, "Kita mau ke Sky Garden loh," dia bilang. "Ih,
kok kalian ke tempat seperti itu? Terus ke kemana dong? Ke Bose? Gua nggak janji ya bisa ikut, gua bilang gitu. Lihat nanti, ikutlah ya gimana ntar lah, lihat nanti, aku bilang gitu. Udah gitu kita ngobrol-ngobrol, pramugara mulai cuap-cuap nggak jelas, ngajak ngobrol, pokoknya ngajak conversation kayak gitu. Pesawat mulai manuver, saya bilang ini kan pesawat mulai manuver ya? Iya, dia bilang kata pilotnya. Terus pramugaranya, iya mulai manuver, kamu kalau mau keluar boleh kok. Ya emang saya mau keluar. Terus pramugaranya bukain pintu, saya keluar. 30 menit pesawat take off, pesawat landing di Bali. Setelah landing, karena koper saya masih di belakang, saya tunggu penumpang lain keluar. Baru saya ambil koper, pas penumpang lain keluar, saya ambil koper. Pramugara keluar dari koridornya dia, terus dia bilang, kamu belakangan aja ambil kopernya. Saya nggak hirauin, saya cuma nengok dong, oh ya ada yang. Pas di kokpit saya ada bercanda gini ke mereka, gimana kalau misalnya salah satu tombol di deck saya pencet, terus bakal jatuh nggak pesawatnya? Dan kata pilotnya, jatuh janganlah. Terus ada ini kalimat yang paling agak nggak enak, pramugaranya bilang, sama kayak kamu, kalau saya pencet sembarangan kamu nggak mau kan, kamu marah kan? Dia ada bilang kayak gitu. Terus saya bilang, ya nggak mau lah, jelas. Lanjut lagi kita ke pas saya keluar, saya ambil koper, terus dia bilang, kamu belakangan aja untuk ambil kopernya. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya nggak dibilang apa-apa, cuma bilang pulang. Pas saya jalan keluar, kokpit sudah kebuka dan ada kopilot padat sama dia. Terus mereka bilang, dadah Uli ya, sampai ketemu nanti ya. Dia bilang gitu. Saya cuma ambil doang. Setelah turun, saya ada telepon teman saya untuk cerita. Terus teman saya konfirmasi ke pengacara saya. Pengacara saya langsung mengasih saran untuk tindakan lanjutnya. Kita lapor ke senternya, store centernya klien, tapi nggak ditangkapin. Kayak gitu kita konsultasi lagi sama pengacara saya, disuruh ke polseknya bandara. Kita lapor ke polsek bandara, dan polsek bandara diarahkan ke pusat pelayanan bandara, lalu memanggil orang bandara untuk ditindaklanjuti. Di situ boarding pass yang diminta, KTP saya diminta, KTP teman saya diminta. Setelah itu besoknya kita ditelepon sama pihak korban. Setelah ditelepon 4 hari berturut-turut, setiap hari saya ke bandara untuk dimintai keterangan, dimintai kesaksian dan kronologi kejadian. Setelah itu saya di BAP oleh pihak korban, dimintai keterangan untuk berkasnya dikirim ke pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta. Tanggal 3 untuk kemarin ada surat dari kementerian pemanggilan untuk pembuatan BAP lagi. Tanggal 31 kemarin saya diminta keterangan untuk BAP untuk pihak kementerian. Setelah itu saya ditindaklanjuti dan dia bilang masih akan ada rekonstruksi untuk kejadian dan tindak lanjut lagi. Di situ saya kasih konsultasi tindak selanjutnya ke pengacara saya. Ada kontak fisik nggak sih? Kontak fisik nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia cuma ngerayu-ngerayu gitu doang? Iya, cuma ngerayu-ngerayu aja. Ada mereka minum minuman keras emang ada, nggak ada, nasional baru penawaran.